Pemirsa, sejumlah keterangan psikolog mengungkapkan empati ternyata dapat menjadi titik lemah seseorang sehingga rawan menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan seksual. Menyoal ini, polisi disebut dapat melakukan penyelidikan perkara walau hanya mengantongi satu alat bukti. Salah satu contohnya adalah pengakuan korban. Lantas bagaimana menyadarkan masyarakat akan potensi tindak kejahatan yang mengintai serupa yang dilakukan Agus. Selengkapnya dalam Benang Merah, awas sekstorsi dan jerat manipulasi. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, sama saya dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cocok yang lain, biar jelas. Karena cocok itu hanya manfaatin kan? Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menjerat seorang pria disabilitas bernama Agus terus menjadi polemik publik. Sebagian kalangan meragukan kemampuan seorang penyandang disabilitas untuk dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Mereka bahkan meragukan hasil kerja pihak kepolisian. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), polisi sudah bisa melakukan penyelidikan perkara hanya dengan satu alat bukti. Dalam hal ini, pengakuan korban saja sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melanjutkan proses hukum. Di dalam psikologi forensik ada istilah rape trauma syndrome. Istilah ini memang masih kontroversial, tetapi istilah rape trauma syndrome atau sindroma trauma akibat pemerkosaan merupakan bukti pengakuan dari sebagian ilmuwan bahwa trauma yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual terlebih ruda paksa adalah trauma yang amat sangat dahsyat sifatnya. Begitu dahsyat sifatnya sampai-sampai ilmuwan memperkenalkan istilah tersendiri yang berbeda dari gangguan stres pasca trauma. Tapi gunakan istilah spesifik yaitu rape trauma syndrome alias sindroma trauma akibat pemerkosaan. Ini merupakan pengakuan, ini merupakan penegasan bahwa sekali lagi guncangan jiwa yang dialami oleh para korban kekerasan seksual memang tidak bisa disamakan dengan guncangan jiwa yang dialami oleh mereka yang menjadi korban kejahatan-kejahatan jenis lainnya. Agus diduga memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korbannya melakukan tindakan asusila. Memanfaatkan perempuan ataupun korban itu sendiri, terus perkenalan, mengungkapkan latar belakang ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di perempuan tersebut, memanipulatif dengan kalimat-kalimat, karena kalimatnya hampir sama. Kalian itu, kamu tuh perlu diberi pencerahan, perlu dimandikan, masih kotor segala macam. Itu kalimat itu. Jadi seolah-olah si pelaku ini mempunyai kemampuan untuk bisa menyadarkan dari kesalahan-kesalahan si korban ini gitu. Rekaman video dan suara yang digunakan sebagai alat bukti menunjukkan bagaimana Agus memengaruhi korbannya. Dalam video ini terdengar kalimat-kalimat manipulatif Agus yang memanfaatkan kelemahan korban. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pukurannya, nanti kayak apa ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa tidak aku minta jangan nekat? Cobalah. Karena kakak, sumpah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke 2 poin. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar,
Saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cocok yang lain, biar jelas. Karena cocok itu hanya manfaatin kah? Tahu. Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Berkembang ke sini, ternyata ada saksi satu yang memang pernah hampir mengalami yang sama, dan ini sudah kita berita acara pemeriksaan. Dia ternyata pada saat perkenalan merekam si korbannya, tapi merekam, ini bukan pelaku, korban merekam, direkamlah bahwa ada kalimat manipulatif segala macam untuk ini, dan rekamannya itu sudah serahkan kepada kita saat ini, dan saat ini kita akan untuk angkat rekaman itu melalui IT-nya teman kita di Krimsus. Setelah menerima laporan korban dan melakukan serangkaian proses hukum, polisi kemudian menetapkan Agus sebagai tersangka. Agus dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dua korban baru melaporkan kasus ini ke Komisi Disabilitas Daerah NTB dengan membawa bukti tambahan. Total telah terdapat 15 orang yang mengaku menjadi korban kebiadaban Agus. Para penyidik kini fokus melengkapi barang bukti untuk memenuhi petunjuk jaksa peneliti. Bukti-bukti ini digunakan dalam proses rekonstruksi kasus dengan menghadirkan Agus sebagai tersangka. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi, Taman Udayana, Islamic Center, dan sebuah homestay yang diduga kuat menjadi lokasi tindak pidana kekerasan seksual tersebut. 49 adegan diperagakan untuk menggambarkan kronologi kejadian. Terdapat perbedaan versi kejadian menurut pengakuan Agus dan para korban. Meski penyandang tunadaksa, Agus diduga kuat memang dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Betapapun dia tunadaksa, betapapun dia tidak memiliki kelengkapan tubuh yang sempurna, namun dengan mengandalkan kecerdasan yang dia punya, dia sekali lagi akan bisa melakukan siasat psikologis terhadap targetnya. Siasat psikologis itu bisa berupa ancaman, intimidasi, teror, ataupun tekanan-tekanan terhadap psikis target. Tapi ada juga modus yang lain, yaitu berupa grooming behavior, tipu muslihat, iming-iming hadiah, ajakan pertemanan, tawaran persaudaraan, perlindungan, dan hal-hal yang terkesan positif lainnya. Sehingga dia bisa melancarkan siasat-siasat psikologis sebagaimana yang saya katakan tadi, maka mungkin saja dia akan bisa memaksa target untuk melakukan perbuatan seksual sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku. Kalau kemudian si target tidak ingin adanya kontak seksual itu, tetapi dia sudah termanipulasi secara psikis oleh pelaku, maka ini yang tadi saya sebut sebagai aktivitas seksual yang non-konsensual. Ketika aktivitas seksual dilakukan secara non-konsensual, maka praktis ini merupakan kekerasan seksual. Kasus ini juga mengindikasikan adanya sekstorsi, yaitu tindak pemerasan disertai dengan ancaman. Ancaman tersebut dapat berkaitan dengan fisik, reputasi, ataupun penyebaran konten pribadi dan sebagainya. Sedangkan pemerasan dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, uang, dan jenis keuntungan lainnya. Sementara itu, tindak pidana kekerasan seksual adalah jenis pidana yang sangat serius. Di dalam psikologi forensik ada istilah rape trauma syndrome. Istilah ini memang masih kontroversial, tetapi istilah rape trauma syndrome atau sindroma trauma akibat pemerkosaan merupakan bukti pengakuan dari sebagian ilmuwan bahwa trauma yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual terlebih ruda paksa adalah trauma yang amat sangat dahsyat sifatnya. Begitu dahsyat sifatnya sampai-sampai ilmuwan memperkenalkan istilah tersendiri yang berbeda dari gangguan stres pasca trauma atau post trauma stress disorder, tapi gunakan istilah spesifik yaitu rape trauma syndrome alias sindroma trauma akibat pemerkosaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, polisi sudah bisa melakukan penyelidikan perkara hanya dengan satu alat bukti. Dalam hal ini, pengakuan korban saja sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melanjutkan proses hukum.